Selamat pagi teman-teman. Teman-teman tolong berdiri semua. Juga berdiri. Sudah duduk. Teman-teman merasa mencium bau sesuatu nggak? Emang kenapa? Oh, bau. Teman-teman, saya punya cerita. Di suatu kampung ada seorang gadis yang cantik, seksi, bohai. Teman-teman, gadis itu kalau berpakaian itu seragam. Kalau bajunya warna merah, semuanya merah dari luar sampai dalam. Suatu hari dia digoda oleh cowok. Misalnya dia jalan, hai merah, kok dia tahu saya pakai celana merah. Besokan harinya lagi, dia ganti baju, ganti warna, warna putih. Jalan lagi, hai putih, tahu lagi. Hari terakhir, tunggu mereka. Dia ganti warna hitam, pakai rok tapi tidak pakai celana. Dia langsung jalan dengan gaya jalannya. Hitam, salah, cowok. Itu salah saya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Maaf, soalnya penontonnya terlihat cantik semua jadi pagi terlihat siang. Oh iya. Asik. Mudah-mudahan malam juga dibikin siang ya, biar saya mandinya siang terus jemur pakaiannya malam. Baik teman-teman serta bapak ibu guru semuanya, ya, saya memikirkan tema untuk hari ini dari kemarin itu susah banget loh. Sampai saya itu mundur mandir di dalam rumah, sampai mundur mandir dari rumah ke dapur itu hanya mencari makanan. Kalau cari nasi. Sampai itu saya itu bangun tidur terus. Bangun tidur terus. Tapi saya bedakan kalau bangun tidur saya kan beda dengan lagu anak-anak. Mungkin lagu anak-anak bangun tidur terus mandi. Kalau saya bangun tidur terus pikir. Ya teman-teman, dari efek bangun tidur terus sampai bapak dan mama saya kebingungan, tidak bisa bedakan mana saya mana bantal. Apalagi kan kalau barang kulit saya kan seperti ya teman-teman ya, dari hasil pemikiran saya kemarin ya, saya menemukan tema itu remaja. Dari tepuk tangan dulu untuk saya. Ya teman-teman, omong tentang remaja, kalau pengalaman selama ini yang saya dapat itu remaja itu pada punya penyakit sombong. Penyakit sombong itu berupa pamer. Ya betul. Jadi teman-teman, dari selama ini yang saya pengalaman selama ini saya itu melihat itu remaja-remaja itu pada sombong-sombong ya. Contohnya saya kan bukan sombong ya, agak pamer-pamer gitu. Kemarin saya itu menemukan uang itu di rumah 20.000, tapi saya tidak ambil uangnya, justru saya tambahin. Kalian tahu berapa yang saya tambahin kemarin tuh? Lebih besar daripada uang di bawah. Saya tambahin ganjil kemarin, saya tambahin 7.000. Sampai bapak dan mama saya itu bangga loh. Mereka bilang, aku bangga itu sama Yohan. Dia malah tidak ambil uangnya, dia malah tambahin. Tapi kata saya tidak begitu. Saya bilang, mama bapak, saya tahu ini uang tes kalian. Kalau ini bukan uang tes tadi mungkin saya ambil dari tadi. Ya dan saya ini lihat juga selama ini ya, itu kebanyakan remaja itu yang suka-suka pamer tuh, yang bapak-bapak pacarnya itu baru itu kunci motor tuh kasih putar-putar di tangan itu nunjuk ini ya, baru kasih jatuh. Pas jatuh dibilang, oh maaf sayang, kunci motor Versa. Dan saya lihat juga selama ini itu ada juga tuh ya, yang banyak sengaja kasih jatuh itu motor kunci motor, lalu dibilang, oh maaf sayang, kunci motor begitu. Tapi saya kan sebagai remaja juga tidak mau kalah tuh. Siapa anak orang bukan pacar, anak orang.
Saya bawa anak orang, saya kasih jatuh kunci. Kalian tahu jatuh kunci apa? Kunci jawaban ujian. Biasa orang dalam. Teman-teman, tuh kesombongan anak remaja itu bukan karena sifat aslinya, tapi itu kan karena juga ada orang-orang tua ya yang suka-suka pamer begitu. Ya pas pengalaman saya ini selama ini akibat dari pamer anak-anak itu kan dari orang tua juga ya. Sampai-sampai ada kan istilah kan di kampung itu istilah karung dua, itu mungkin tahu. Karung dua. Ya ada istilahnya tebas kelompok ya Pak ya. Tebas kelompok di kebun. Ya makanya saya suka juga kalau pergi ke kebun-kebun itu, tapi bukan kebun orang bro, kebun sendiri. Kalau ada istilah duduk-duduk begitu kan. Kenapa? Karena saya senang itu mendengar ibu-ibu itu kalau sedang menebas rumput itu, saya itu mendengar gosip-gosipan yang segar gitu ya, serta pamer-pameran begitu segar. Contohnya apa? Suatu hari pas saya pergi kebun, pas ibu saya kan sering duduk tuh jadinya mereka. Saya pergi ke suatu kebun, pas mereka sama dengan mereka itu ada bukan gosip-gosipan ya, ada pamer-pameran begitu. Mereka bilang apa? Sambil mereka menebas baru bilang, hei ibu-ibu, kamu tahu nggak anak saya itu kemarin loh pintar debat begitu. Terus ibu satunya balas lagi, itu aja bangga. Ibu-ibu kamu tahu nggak? Kemarin tuh anak saya pintar lomba kimia, fisika, apalagi matematika begitu. Dan satunya tidak mau kalah juga. Iya itu aja bangga. Ibu-ibu kalian tahu nggak anak saya? Kenapa bu? Udah punya anak lagi. Jadi teman-teman ya, itu kan itu orang remaja yang punya anak lagi itu kan efek-efek dari paksa dewasa ya. Yang ada yang remaja-remaja itu yang paksa dewasa itu. Pesan saya untuk teman-teman perempuan saya tuh jangan paksa dewasa dikit, nanti salah bergaul ya gendongan. Terima kasih. Oke. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Halo Neng. Bagaimana? Pagi hari ini masih semangat? Kasih. Teman-teman deh. Woi. Bisa lihat saya kak? Aku suka itu. Karena begini teman-teman. Kalau saya di rumah itu, kakak saya itu tidak bisa lihat saya pakai baju gelap. Kalau pakai baju putih baru mereka lihat. Mereka bilang, itu baju jasa jalan-jalan, bukan adalah manusianya. Kalian nikah, bagaimana nih kakak ini? Kalau saya pakai baju hitam, mereka bilang, ya ini kalau ada yang cahaya di sebelah dia, karena gigiku selalu cahaya. Kata mereka, gigiku bagian atas tubuh bintang. Bawahnya ada bulan, bawahnya ada matahari. Seperti matahari juga, selalu cahaya bro. Pas dengar dari mereka, saya langsung. Kalau libur, saya 100 kali mandi supaya kelihatan cerah. Kalau sekolah ya 2 kali mandi. Begini, kalau kulit hitam tidak mandi, seperti besi berkarat. Ada di atas 10 cm tebal itu berkarat. Jadinya saya mandi terus, mandi. Bukan hitam, bukan putih lagi yang muncul, tapi manis. Seperti gula merah. Dia tuh hitam, bentuknya juga hitam, tapi kalau diputar, aduh manisnya luar biasa. Ada satu cerita. Ini satu keluarga ini punya anak, anaknya laki-laki. Nah, pas bulan Maria kayak gini, kebetulan omanya itu pergi di rumah ini anaknya. Pas bulan Maria kayak gini, mama sama papanya pergi ke gereja ke bulan Rosario.
jaga ini buat kami pergi bulan Rasa. Ini sebelumnya ini bapak mamanya ngajar ini anak ngajar kencing itu nyanyi. Tapi mereka ini tidak kasih tahu sama mamanya kalau ini anak nanti minta kencing harus pakai nyanyi, harus oma mengerti. Tidak, mereka langsung pergi. Pas mamanya langsung pergi, anak omanya bilang begini, nak tidur yuk. Omanya bilang, anaknya bilang begini, oma jangan dulu, aku main dulu. Ini oma selalu paksa, tapi ini anak tidak mau. Langsung oma ini baring sambil menghayal, yaitu dia sambil tutup mata, tapi pikirannya itu seperti di surga. Apakah saya nanti ketemu mantan? Tidak, saya nanti supaya sabu sami, sabu mantan, dengan saya itu. Nah, ini anak kebelet, dia bilang begini, oma nyanyi, dia bilang mana? Ya tidak apa-apa, bisik saja. Oma nyanyi, iya tidak apa-apa, bisik saja di tengah sini oma. Oma siapa nggak? Oma nyanyi, iya tidak apa-apa. Bisik saja. Sambil ini oma kuat hayal, jadinya ini anak buka saja, kencing saja, pakai air kencing masuk di kanan keluar. Oma ini pukul itu anak sampai nangis itu anak. Oma ini bilang ini anak ini ketawa, padahal ini oma sudah tuli karena pupus kencing. Ini oma ini kepikir ini anak ini ketawa karena tuli, ternyata ini anak ini nangis. Ya sekian saya ucapkan. Sebenarnya saya tidak tahu apa arti kata guys itu Saat ikutan soalnya saya sering lihat kalau momen-momen seperti ini orang kata, kalau guys saya ikutan masih sehat? Ya iyalah, kalau bisa angkat sendok nasi tadi pagi ya pasti sehat. Kalau sehat pasti baring di rumah sakit Ya seperti itu. Jadi saya punya cerita teman-teman. Seorang dokter dengan seorang pemuda yang sakit jiwa. Dokternya itu perempuan. Dokternya bertanya kepada pemuda itu, "Hai Bang, kenapa Bapak sampai sakit jiwa?" Bapak itu menjawab, "Ini awal dari kisah keluarga saya, Dok." "Bagaimana, Pak?" Pemuda itu jawab, "Begini Bu Dokter, saya hidup dengan saya punya bapak. Bapak saya sudah lama duda. Gitu. Sudah itu saya punya istri janda, anak satu, dan anaknya sudah gadis dan cantik. 1 bulan setelah mereka itu menikah, bapaknya naksir dengan anak tiri sang anak ini. Kemudian mereka menikah dengan anak tiri dari anaknya itu. Begitu. Sudah itu, mereka ayahnya ini punya anak lagi dengan anak tirinya. Jadi mulai pusing sudah itu pemuda itu sudah pusing. Bagaimana sudah saya panggil ini saya punya bapak ini. Di sisi lain saya bisa panggil dia ayah, tapi di sisi lain juga saya bisa panggil dia menantu. Ya, karena dia sudah menikah dengan saya punya anak. Seperti itu. Sudah itu berpikir terus. Kemudian dia juga berpikir bagaimana panggilan saya terhadap anak dari anak bapaknya itu dengan anak tirinya. Ada yang tahu cara panggilannya? Buat anaknya dia punya bapak tadi dengan anak tirinya. Ada yang tahu? Dia bisa panggil cucu, dia juga bisa panggil adik. Pasti bingung tuh? Kenapa dia bisa panggil cucu dengan bisa panggil adik? Karena anak itu tadi anak dari dia punya ayah, sehingga dia bisa panggil adik. Kemudian anak dari anak tirinya, sehingga dia bisa panggil cucu. Ya, mulai pusing sudah. Dia bertilang ini. Yang membuat saya pusing lagi dokter, cara panggilan saya terhadap istri saya. Ya bagaimana panggilannya? Ya saya bisa panggil dia istri karena dia memang istri saya. Tapi di satu sisi saya juga bisa panggil dia nenek. Ya karena ayah saya menikah dengan anaknya, sehingga saya bisa panggil dia nenek. Terdengar cerita itu pun dokter itu ikutan gila. Ikutan gila. Datang lagi dokter yang satu. Dengan terkejut dokter yang satu itu tanya, baru kali ini saya lihat seorang dokter ikutan gila hanya gara-gara dengar cerita dari seorang pasien.
Dokter yang gila itu tadi ceritakan kembali apa yang pasien itu ceritakan kepada dia. Dengar cerita itu lagi. Dokter ini ikutan gila lagi. Ya. Dan sebentar lagi kita yang dengar bakalan gila. Sekian dari saya, terima kasih.